Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar masih tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini yang part kedua. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel, kalau hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bu, emang bedanya apa? Bedanya kalau yang kemarin pertidaksamaannya cuma satu. Tapi kalau sistem, ada sistem di depannya, berarti pertidaksamaannya itu lebih dari satu. Jadi, tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu latihan soal yang sudah Ibu berikan di minggu lalu. Nah, ini ada 4 soal, kita akan bahas satu per satu. Dari yang A dulu, X min 2Y kurang dari sama dengan 10. Yaitu X min 2Y kurang dari sama dengan 10. X min 2Y kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0, ini kita cari titiknya dulu ya, seperti di langkah pertama. Tapi nggak usah ditulis langkah pertama gitu, nggak usah, boleh langsung aja. Kalau X-nya 0 berarti min 2Y sama dengan 10, Y-nya adalah min 5. Berarti titiknya adalah 0, min 5. Ini titik yang pertama. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X sama dengan 10. Berarti titiknya 10,0. Nah, seperti apa gambarnya? Oke, jadi ini udah kita gambar ya. Seperti ini gambarnya. Titiknya yang pertama adalah 0, min 5, berarti di sini. Lalu yang satunya adalah 10,0 di sini. Ingat, titik itu adalah X, Y. Ini juga X, Y. Ini garisnya. Sekarang kita uji titik 0,0 terlebih dahulu untuk tahu arsirannya mendekati 0 atau menjauhi 0. X min 2Y kurang dari sama dengan 10. Berarti 0 dikurang 0 kurang dari 10. 0 kurang dari 10 benar. Karena benar berarti mendekati 0. Kita arsir, karena mendekati 0, 0-nya ada di sini berarti ke atas. Oke, arsir. Oke, seperti itu ya. Jadi arah arsirannya itu mendekati 0. Gimana jawaban kalian? Benar atau salah? Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua ya. Soalnya adalah 5X plus 4Y lebih dari negatif 20. Masih sama caranya. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti X-nya 0 ya. 4Y sama dengan min 20. Berarti Y-nya sama dengan min 20 bagi 4, min 5. Berarti titiknya adalah 0, min 5. Lanjut, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti 5X sama dengan min 20. X-nya adalah min 4. Min 4,0. Nah, seperti apa gambarnya? Kita gambar terlebih dahulu. Oke, ini gambarnya ya. Ingat, karena di sini dia tandanya hanya lebih dari atau kurang dari, kemarin garisnya harus putus-putus. Jadi ini garisnya putus-putus. Kalau yang soal pertama tadi ada sama dengannya, berarti garisnya utuh. Oke ya, ini mau kita cari tahu dulu arah arsirannya mendekati 0 atau menjauhi 0. Caranya uji titik 0,0, 5X tambah 4Y lebih dari min 20. 0 lebih dari min 20 benar atau salah? Benar. Karena benar berarti arah arsirannya akan mendekati 0. Kita arsir ke arah sini berarti ya, karena mendekati 0. Ingat, arsirnya jangan pelit-pelit. Oke, ini soal nomor
2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Y kurang dari 3, Y lebih dari sama dengan min 5. Kita gambar terlebih dahulu garisnya. Yang ini nanti penuh, yang ini akan putus-putus. Oke, ini gambarnya ya. Baik, ini gambarnya. Yang min 5 ini penuh garisnya. Ingat kalau Y itu garis mendatar saja, Y garis, min 5 di sini, lalu 3 di sini. Garisnya putus-putus. Nah, ini cara mengarsirnya bagaimana? Kemarin sudah Ibu jelaskan. Kalian tinggal arsir saja bagian tengahnya. Nah, ini adalah daerah arsirannya gitu ya. Jadi kalau kemarin yang di video sebelumnya ada contoh soal itu X, dia garisnya tegak, tapi kalau Y garisnya mendatar. Begitu. Oke, next kita lanjut ke soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang keempat. Min 2X ditambah 6Y lebih dari sama dengan min 18. Lebih dari sama dengan berarti nanti garisnya lurus. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 6Y sama dengan min 18, Y-nya adalah min 3. Berarti titiknya adalah 0, min 3. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti min 2X sama dengan min 18. X-nya min 18 bagi min 2 adalah 9. Berarti titiknya 9,0. Kita buat terlebih dahulu garisnya ya dengan titik-titik ini. Oke, ini sudah kita buat garisnya ya. Kita hubungkan titik dari 9,0, berarti ini titiknya ya. 9,0, 9X-nya, Y-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya min 3 di sini. Oke, kita tarik garis. Garisnya itu utuh ya, karena di sini lebih dari sama dengan. Tinggal kita arsir, tapi sebelumnya kita uji dulu. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan min 18. Benar atau salah? 0 lebih dari negatif 18 tuh benar ya. Berarti arsirnya ke atas alias mendekati 0. Oke, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar semua atau ada yang salah? Kalau masih ada yang salah, berarti kalian harus belajar lagi, tonton lagi video yang ada di video sebelumnya dan cermati lagi langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan di 4 latihan soal ini. Oke, kita akan lanjut membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Video tadi Ibu sudah bilang bahwa perbedaan dari kata sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan di video yang lalu adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Itu adalah ada kata sistem di sini, yang artinya bahwa pertidaksamaan liniernya itu lebih dari satu. Di sini Ibu punya 5 contoh sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini yang pertama, X plus Y kurang dari 2 dan X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Ini sistem yang pertama. Sistem yang kedua adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Y-nya lebih dari 2. Ini sistem pertidaksamaan yang kedua. Sistem pertidaksamaan yang ketiga, X min 2Y lebih dari 2, 2X min Y kurang dari 4, Y lebih dari sama dengan negatif 3. Sistem pertidaksamaan linier yang keempat, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X plus Y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir, atau yang kelima, min 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6, X plus 2Y lebih dari sama dengan min 2, X kurang dari 2, dan Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kemarin itu cuma satu pertidaksamaan
linear saja, hanya ini saja contohnya atau yang ini aja. Nah, sekarang ada 2 atau lebih yang digabungkan. Jadi nanti daerah arsirannya itu akan dinamakan sebagai daerah hasil penyelesaian. Oke, supaya kalian lebih paham, Ibu akan bahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan sistem-sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ini. Kita mulai dari sistem yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari 2 dan X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Oke, kita akan bahas sistem pertidaksamaan yang pertama. Jadi untuk membuat garisnya itu tetap satu persatu. Kita buat terlebih dahulu yang X plus Y kurang dari 2. Kalau X nya sama dengan 0 berarti Y nya 2, titiknya 0,2. Kalau Y nya sama dengan 0 berarti X nya adalah 2, titiknya adalah 2,0. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Ini garis yang pertama ya, X plus Y kurang dari 2. Karena kurang dari, maka garisnya putus-putus. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Kalau X nya 0 berarti min 2Y lebih dari sama dengan 4. Y nya sama dengan 4 bagi min 2, min 2. Berarti min 2 0, min 2 titiknya 0, min 2. Di sini ya. Kalau Y nya sama dengan 0 berarti X sama dengan 4. Berarti di sini. Ya, kita buat terlebih dahulu garisnya. Oke, karena di sini lebih dari sama dengan 4 pertidaksamaannya, maka garisnya penuh ya. Kalau yang pertidaksamaan yang pertama itu X plus Y kurang dari 2. Ini Ibu kasih nomor yang pertama. Ini yang kedua. Itu garisnya putus-putus karena kurang dari, gak ada sama dengannya. Kita akan arsir daerah hasil penyelesaiannya. Kita mulai dari garis yang pertama dulu. X plus Y kurang dari 2. Berarti 0 kurang dari 2 benar atau salah? Benar ya, 0 itu kurang dari 2. Oleh karena itu kita arsir ke arah sini karena mendekati 0. Oke. Yang kedua adalah X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Berarti 0 lebih dari sama dengan 4. Benar atau salah? Salah ya. Karena salah, berarti kita arsirnya menjauhi 0. Ini garisnya. Karena 0-nya dari sini berarti kita arsir ke bawah. Oke, untuk mencari DHP, jadi DHP itu adalah daerah yang dilewati oleh kedua garis ini atau yang arsirannya ada kedua warna ini. Berarti yang ada warna merah muda dan ada warna biru. Di sini kalau ini misalnya Ibu tulis A, di sini B, di sini C. Kira-kira yang dilewati oleh kedua-duanya yang mana? Yang C. Nah, C ini berarti kita sebut sebagai daerah hasil penyelesaian. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Kalau pertidaksamaan yang kedua itu ada 2 pertidaksamaan ya. 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan Y lebih dari 2. Kita selesaikan yang pertama dulu. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kalau X nya 0 berarti Y nya adalah 4. Titiknya 0,4. Langsung kita buat saja 0,4 berarti di sini ya. Lalu kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 4. X-nya adalah 2, 4 bagi 2. Berarti titiknya adalah 2,0.
2,0 di sini ya. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Gambarnya itu garisnya penuh tadi karena persamaannya itu kurang dari sama dengan, berarti garisnya penuh. Kita akan gambar garis yang kedua terlebih dahulu. Persamaannya tadi Y lebih dari 2. Y lebih dari 2 berarti di sini akan kita garisnya penuh atau putus-putus. Karena di sini lebih dari berarti garisnya putus-putus. Oke, ini gambarnya ya. Garisnya harus putus-putus karena Y berarti garisnya mendatar. Kita akan cari tahu ini arsirannya akan mendekati 0 atau menjauhi 0 dari pertidaksamaan yang pertama dulu. 2x tambah Y kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar atau salah? Benar ya, karena benar berarti mendekati 0. 0-nya ada di sini, berarti kita arsir ke sini. Oke. Lalu kita mau buat arsiran untuk pertidaksamaan yang kedua. Y lebih dari 2. 0 lebih dari 2. Benar atau salah? Salah. Karena salah berarti menjauhi 0. 0-nya ada di sini berarti ke atas ya. Kita arsir. Oke, manakah daerah yang dilalui oleh kedua garis di dalam sistem pertidaksamaan ini? Ternyata yang dilalui di sini, ini daerah 1 misalnya, ini 2, ini 3. Berarti daerah yang mana yang sebagai daerah hasil penyelesaian? Yang ketiga ya, karena ini dilalui oleh kedua-duanya. Berarti inilah DHP. Oke, karena garisnya cuma 2, berarti DHP-nya harus dilewati oleh kedua garis tersebut. Kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear yang ketiga. Nah, yang ketiga ini punya 3 pertidaksamaan linear, berarti nanti garisnya akan ada 3. Mari kita bahas bersama-sama. Karena garisnya cuma 2, berarti DHP-nya harus dilewati oleh kedua garis tersebut. Kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear yang ketiga. Nah, yang ketiga ini punya 3 pertidaksamaan linear, berarti nanti garisnya akan ada 3. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita akan lanjut ke sistem pertidaksamaan yang ketiga. Itu ada x min 2y lebih dari 2, 2x min y kurang dari 4, y lebih dari sama dengan min 3. Kita akan cari garisnya satu persatu. X min 2y lebih dari 2. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, berarti min 2y sama dengan 2, y-nya adalah min 1. Berarti titiknya adalah 0, min 1. Sini ya. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Berarti ada di sini. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Karena di sini lebih dari, nggak ada sama dengannya, berarti garisnya harus putus-putus ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x min y kurang dari 4. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti min y sama dengan 4, y-nya adalah min 4. Titiknya 0, min 4, berarti di sini. Kalau y-nya yang sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 bagi 2 adalah
2. Berarti titiknya adalah 2,0 di sini. Kita garis terlebih dahulu. Garisnya lagi-lagi putus-putus karena di sini tidak ada sama dengannya. Baik, ini garisnya ya. Setelah kita buat garisnya, lagi-lagi garisnya putus-putus. Ya, garisnya putus-putus. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga, yaitu Y lebih dari sama dengan min 3. Y lebih dari sama dengan min 3. Min 3 ada di mana? Ada di sini. Ya, kita garis lurus ya. Dan ini garisnya penuh. Ini gambarnya ya, garisnya. Setelah kita tarik garis, garisnya penuh dan mendatar. Ingat ya, karena ini Y. Oke, kita akan cek satu persatu arsirannya, daerah arsirannya. Kita mulai dulu dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X min 2Y lebih dari 2. X min 2Y lebih dari 2. 0 lebih dari 2. Benar atau salah? 2 benar atau salah? Salah. Ya, karena 0 itu kurang dari 2. Kita arsir terlebih dahulu. Tadi garisnya yang X min 2Y lebih dari 2 itu yang ini ya. Supaya nggak bingung, Ibu tulis dulu ini yang pertama, ini yang kedua, ini garis yang ketiga. Oke, kita arsir terlebih dahulu. Karena salah berarti menjauhi 0, berarti nggak ke atas tapi ke bawah. Oke, kita arsir. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu 2X min Y kurang dari 4. Berarti 0 kurang dari 4. Benar atau salah? Benar. Karena benar, ini garis yang kedua ya. Berarti mendekati 0. Kita arsir ke arah sini berarti ya. Karena benar, mendekati 0. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah Y lebih dari sama dengan min 3. 0 lebih dari sama dengan min 3. Benar atau salah? Benar. Karena di sini negatif, 0 lebih besar daripada negatif 3. Karena pernyataannya benar, 0-nya ada di sini, ini garisnya, berarti kita arsir ke atas. Oke, manakah daerah yang dilalui oleh ketiga garis tersebut, ketiga garis ini? Coba kita lihat bareng-bareng mana yang ada warna hitam, warna biru, dan warna pink. Nah, di sini nggak ada warna hitamnya. Di sini tidak ada warna pinknya ya, yang garis yang ini. Yang di sini tidak ada biru. Berarti daerah yang dilewati oleh ketiga-tiganya adalah ini, DHP. Oke, jadi DHP-nya itu yang dilewati oleh ketiga garis dari pertidaksamaan ini. Nah, ini kalau misalnya Ibu rapikan daerah arsirannya itu akan seperti ini. Jadi hanya yang di segitiga ini aja. Jadi arsirannya adalah yang ini. Nah, ini adalah daerah hasil penyelesaiannya. Nah, ini nih. Ini titiknya. Ini namanya adalah D. Jadi daerah arsiran ini namanya adalah DHP. Oke, seperti itu. Itu untuk contoh sistem pertidaksamaan yang ketiga. Kita akan lanjut ke sistem pertidaksamaan yang keempat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat.
atau sistem pertidaksamaan yang keempat. Itu ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x plus y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kita garis satu persatu, kita cari tahu dulu. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, berarti kalau x nya sama dengan 0, 2y sama dengan 12, y nya adalah 6, berarti 0,6 di sini ya. Kalau y-nya yang 0 berarti 3x sama dengan 12, x sama dengan 4 di sini. Oke, kita garis terlebih dahulu karena ini ada sama dengannya, berarti garisnya penuh. Oke, ini garisnya ya, garisnya penuh. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. X plus y lebih dari sama dengan 5, ini juga penuh ya garisnya. Berarti kalau x nya 0, y nya 5, kalau y nya 0, x nya 5. Berarti di sini dan di sini titiknya. Oke, kita garis terlebih dahulu, garisnya juga penuh ya. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga, itu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang ini tidak ada garisnya, jadi nanti kita akan langsung arsir saja. Ya. Karena di sini x-nya lebih dari sama dengan 0, berarti akan kita garis ke lebih dari sama dengan, berarti ke arah sini ya. Langsung aja kita garis, langsung aja kita arsir ya, langsung kita arsir saja. Oke, kalau y yang lebih dari sama dengan 0 berarti ke atas ya. Oke, kita arsir ke atas. Oke, sekarang kita mau cari tahu arsiran untuk garis yang pertama dan garis yang kedua. Ini tadi garis yang pertama, ini garis yang kedua. Kita cari tahu dulu yang pertama. Yang pertama tadi 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12, benar atau salah? Benar ya. Karena benar, berarti mendekati 0, berarti ke bawah. Oke, kita arsir ke bawah. Oke, ini untuk yang garis pertama. Garis yang kedua itu x plus y lebih dari sama dengan 5. Berarti 0 lebih dari sama dengan 5, benar atau salah? Salah ya, karena harusnya 0 tuh kurang dari sama dengan 5. Karena salah berarti menjauhi 0, artinya ke atas. Oke, jadi manakah daerah yang dilewati oleh keempat warna garis ini? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Kalau di daerah yang ini cuma 3, hitam, pink, dan biru. Kalau di daerah ini hanya coklat, pink, dan hitam, jadi cuma 3. Kalau daerah yang ini hanya biru dan pink, berarti ini salah juga ya. Nah, manakah yang dilewati oleh keempat garis ini? Ternyata yang dilewati oleh keempat garis ini adalah di sebelah sini. Nih kalau kalian lihat ya, ini kan garisnya. Nah ini nih, yang ini dilewati oleh keempat-empatnya nih, ada hitam, coklat, biru, dan pink. Nah berarti kalau misalnya ini ibu rapihkan arsirannya,
Ternyata DHP-nya itu ada di sebelah sini. Nih ya, ibu arsir kuning ini. Nah, ini adalah DHP-nya, daerah hasil penyelesaiannya. Jadi kalau kalian hapus, nanti pakai pensil aja. Kalian hapus mana yang tidak diarsir oleh keduanya, kalian akan dapatkan DHP-nya ada di sebelah sini. Oke, ini untuk contoh soal yang keempat. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir atau yang kelima. Baik, kita akan ke sistem pertidaksamaan yang terakhir atau yang kelima. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan. Ada min 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, x plus 2y lebih dari sama dengan min 2, x kurang dari 2, dan y kurang dari sama dengan 3. Kita akan cari titiknya terlebih dahulu satu per satu. Min 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau x-nya 0, 2y sama dengan 6, y-nya sama dengan 3. Kalau x-nya 0, y-nya 3 berarti di sini ya. Oke, kalau y-nya sama dengan 0 berarti min 3x sama dengan 6. X-nya 6 bagi min 3 adalah min 2. Berarti ada di sini. Kita garis terlebih dahulu dan garisnya ini penuh ya, karena di sini kurang dari sama dengan. Nah, ini garisnya ya, garisnya penuh. Kita lanjut mencari garis yang kedua dari sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 2y lebih dari sama dengan min 2. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, 2y sama dengan min 2, y-nya min 1. Berarti 0, min 1. Ada di sini ya. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Berarti ada di sini juga. Kita buat dulu garisnya. Garisnya nanti penuh ya, karena di sini lebih dari sama dengan. Oke, ini garisnya ya, garisnya penuh. Kita lanjut ke x kurang dari 2 dan y kurang dari sama dengan 3. X kurang dari 2 dan y kurang dari sama dengan 3. Berarti 2 ada di sini. Nanti garisnya adalah tegak. Dan y kurang dari 3, ya y kurang dari sama dengan 3 berarti di sini nanti garisnya mendatar. Kita garis terlebih dahulu. Yang ini putus-putus karena kurang dari, yang ini karena ada sama dengannya berarti penuh. Jadi untuk yang x kurang dari 2, ini garisnya putus-putus ya. Dan untuk y lebih dari sama dengan 3, ini garisnya penuh. Kita akan arsir satu per satu, dimulai dari min 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6, benar atau salah? Benar. Tadi garisnya ini yang pertama ya. Yang kedua, ini yang ketiga untuk x kurang dari 2, dan ini yang keempat. Oke, kita arsir dulu. Ini garis yang pertama. Karena pernyataannya benar, berarti arsirnya mendekati 0, berarti ke bawah. Ya, ini karena 0-nya ada di sini. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 2y lebih dari sama dengan min 2. 0 lebih dari sama dengan min 2, benar atau salah? Benar ya, karena benar 0 itu lebih dari sama dengan min 2. Karena benar berarti mendekati 0. Ini garisnya 0-nya ada di sini, berarti kita arsirnya ke atas. Oke. Lanjut
ke X kurang dari 2. Ini ya garisnya yang putus-putus. X kurang dari 2. 0 kurang dari 2 benar atau salah? Benar. Karena benar berarti mendekati 0. Kita arsir ke arah sini. Oke. Lanjut ke yang terakhir ya, Y lebih dari sama dengan 3, 0 lebih dari sama dengan 3, benar atau salah? Salah ya, karena salah berarti kita menjauhi 0, ini salah. 0-nya dari sini berarti kita ke atas, ini garisnya ya. Oke, nah manakah daerah yang dilalui oleh keempat warna ini? Kalau di sini ini cuma merah muda dan biru. Yang ini kuning dan biru. Kalau yang ini kuning, hijau dan merah muda. Kalau yang di sini ini nggak dilewati oleh kuning ya, hanya merah muda, biru dan hijau. Ternyata daerah hasil penyelesaiannya itu ada di sini. Nih kalau kalian lihat segitiga ini dilalui oleh keempat-empatnya. Di empat-empatnya merah muda, kuning, biru dan hijau. Ya, jadi segitiga ini segitiganya ini adalah DHP. Jadi kalau ibu bersihkan arsirannya ya. Jadi DHP-nya itu ada di sini. Nah, ini adalah DHP. Oke, jadi ini contoh soal yang terakhir. Di minggu ini ibu tidak akan memberikan tugas. Jadi tugas kalian adalah memahami kelima pertidaksamaan ini. Nanti tugasnya akan ibu berikan di minggu depan. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian tanyakan di grup Mapel. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap semuanya sudah paham. Oke, ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.